Penegakan hukum yang dijalankan tanpa pandang bulu jadi indikator kehidupan demokrasi yang bermutu. Buat apa mengklaim sebagai negara demokratis jika kepada jelata hukum justru begitu bengis? Oke, di sini boleh tahu dengan Mbak siapa? Saya Deandra dari, mahasiswa FKUI angkatan 23. Sejauh yang saya tahu, advokat itu seseorang yang ahli di bidang hukum yang memberikan jasa hukum seperti konsultasi gitu kepada klien. Seharusnya tidak bisa memilih klien, maksudnya semuanya diterima kecuali kalau misalnya, melanggar apa yang telah diatur dalam kode etiknya untuk profesi advokat tersebut. Ya, iya pernah. Yap Thiam Hien lahir di Kota Raja Aceh pada 25 Mei tahun 1913 dan lahir dengan keluarga Tionghoa dan hidup pada era kolonial. Karena hidup di lingkungan era kolonial yang banyak ketidakadilan, maka kepekaannya terhadap ketidakadilan sangat besar. Mengenai advokat sendiri, sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2003 mengenai advokat merupakan pemberi jasa hukum berupa bantuan hukum, konsultasi, mewakili, membela, dan juga menjadi kuasa para kliennya. Yap Thiam Hien belajar hukum di Universitas Leiden Belanda dan meraih gelar Master in the Rechten dan kembali ke Indonesia sebagai advokat. Menurut beliau, advokat merupakan pekerjaan yang mulia karena hukum sendiri merupakan alat untuk menolak ketidakadilan. Perjalanan karir Yap Thiam Hien sebagai advokat tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari keberanian. Pada masa kekuasaan negara yang sangat kuat dan juga kebebasan individu yang sangat terbatas, Yap Thiam Hien justru mengambil posisi yang tidak mudah, yaitu membela mereka yang lemah, yang tersudutkan, dan mereka yang sering tertinggalkan. Pada era masa kepemimpinan Soekarno, Yap berani menyatakan secara tegas bahwa tahanan politik yang ditahan tanpa proses peradilan yang adil untuk segera dibebaskan. Nama-nama seperti Muhammad Nasir, Muhammad Roen, Mohtar Lubis, Subadio Satrososomo menjadi contoh tokoh yang haknya ikut disoroti. Pada masa Orde Baru, keberanian tersebut ikut diuji. Yap Thiam Hien membela terdakwa yang turut serta dalam peristiwa G30 SPKI. Ini bukan berarti ia menyetujui ideologi atau perbuatan dari kliennya. Menurutnya, hal ini sebagai implementasi dari due process of law yang berlaku untuk siapapun tanpa pengecualian. Ia juga membela pedagang kecil pasar Senen yang usahanya tergusur, para aktivis mahasiswa dalam peristiwa Malari tahun 1974, dan kelompok lain yang kebebasannya ditekan. Di titik inilah ia menunjukkan bahwa advokat sejati tidak memilih perkara berdasarkan aman atau tidaknya perkara, melainkan berdasarkan ada atau tidaknya keadilan yang harus diperjuangkan. Kontribusi Yap Thiam Hien tidak berhenti di ruang sidang. Ia dikenal sebagai advokat yang aktif membela kaum miskin dan kelompok marginal, bahkan ketika mereka tidak mampu membayar jasa hukum. Inilah yang menjadikannya salah satu pelopor praktik pro bono dalam dunia advokat Indonesia. Yap juga berperan dalam lahirnya lembaga-lembaga penting masyarakat sipil. Ia tercatat sebagai salah satu tokoh kunci di balik pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, sebuah lembaga yang menjadi garda depan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Selain itu, ia juga turut meletakkan fondasi bagi lembaga pendidikan seperti BPK Penabur dan Universitas Kristen Indonesia. Sebagai bentuk penghormatan atas perjuangannya, namanya kemudian diabadikan dalam Yap Thiam Hien Award, penghargaan bergengsi di bidang hak asasi manusia. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa perjuangan Yap Thiam Hien tidak berhenti pada masa hidupnya, tetapi terus menjadi inspirasi bagi para pejuang HAM dan penegak hukum di Indonesia. Peran Yap Thiam Hien dalam pembangunan hukum Indonesia terletak pada keberaniannya menempatkan hukum di atas tekanan politik. Dia menunjukkan bahwa advokat bukan sekadar teknisi hukum yang bekerja secara mekanis, melainkan penjaga keadilan yang memiliki kesadaran moral dan kepekaan sosial. Yap berulang kali menegaskan pentingnya supremasi hukum. Negara hukum tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus hadir dalam perlindungan nyata bagi setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa.
Semangat perjuangannya kemudian menjadi inspirasi moral bagi gagasan independensi advokat, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Profesi advokat harus bebas dari intervensi kekuasaan, karena tanpa independensi, advokat akan sulit menjalankan tugasnya sebagai pembela keadilan. Bagian ini harus menjawab hubungan tokoh dengan pembangunan hukum, tekankan dampak pemikiran, bukan hanya kisah hidup. Dari YAP, kita belajar bahwa advokat adalah officium nobile, profesi mulia yang menuntut keberanian, integritas, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Kisah Yap Tiam Hin mengajarkan bahwa profesi advokat bukan hanya tentang memenangkan sebuah perkara. Profesi ini adalah tentang keberanian untuk mengatakan benar sebagai benar dan salah sebagai salah, bahkan ketika kebenaran itu berhadapan dengan kekuasaan. Dari perjalanan hidupnya, kita belajar tentang integritas, kejujuran, tanggung jawab, keberanian, kerja keras, dan komitmen terhadap keadilan. Ia membela mereka yang secara politik lemah, secara ekonomi miskin, dan secara sosial kerap disisihkan. Ia pernah mengatakan bahwa pesan yang sangat kuat adalah tentang apa yang hendak saudara capai di pengadilan, hendak menang perkara atau hendak meletakkan kebenaran saudara di ruang pengadilan dan masyarakat. Jika saudara hendak menang dari perkara, janganlah pilih saya sebagai pengacara Anda karena pasti akan kalah. Tetapi jika saudara merasa cukup dan puas mengumumkan kebenaran saudara, maka saya mau menjadi pembela saudara. Pada akhirnya, Yap Tiam Hin bukan hanya tentang nama dalam sejarah hukum Indonesia, ia adalah pengingat bahwa hukum tanpa nurani hanyalah alat kekuasaan, dan advokat sejati adalah mereka yang berani berdiri di sisi kebenaran demi martabat manusia. Kami dari kelompok 9 kelas B mengucapkan terima kasih.